Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya Sofyan Ragil. Kali ini saya akan pergi ke rumahnya Bapak Sobirin di Panganan, karena hari ini ada acara sarasehan jagoan tambak, guyub gabungan antara petambak-petambak Bendungan dan petambak Panganan. Oke, kita lanjut. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah memberikan sedikit waktunya untuk hadir di acara ini. Kegiatan terakhir jalan dari tim saya, Subi, Arin, sama Damas, tim tebar. Jadi kegiatan terakhir ini ada guyub, nanti akan di narasumbernya dari tim Jala juga, ada Mas Ivan. Lalu nanti setelah itu ada penjelasan dan tanya jawab terkait gimana sih nanti kelanjutan Jala di sini, apakah nanti Jala pergi terus nanti nggak akan ada komunikasi lagi dengan Jala atau kayak gimana, kayak gitu ya Pak ya. Jadi biar nggak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, jadi nanti akan dipaparkan juga oleh Mas Haidar ya Pak ya. Mungkin untuk membersihkan waktu saya persilakan untuk bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan Adi Sabutro. Saya dari divisi panen udang Bejala. Jadi kalau misal bapak mau panen atau apa ya, monggo kontak bersama saya, gitu. Oke, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja. Di sini saya akan sharing-sharing sama bapak sama terkait info terkait panen atau pasca panen dan cara menyikapi harga panen, harga udang yang naik turun atau untuk di bulan ini itu sangat naik turun dan tidak kondusif. Biasanya kalau udang yang segar itu berbau amis atau segar gitu, tapi kalau udang yang sudah kualitasnya udah gak bagus itu akan berbau menyengat seperti itu. Karena di sini terjadi akibat aktivitas enzim dan bakteri saat udang mati yang menghasilkan senyawa belerang dan amonia. Biasanya itu kalau udang yang kena ini berbau menyengat itu kayak yang di tekstur lembek ini biasanya dipicu oleh kerusakan otot atau udang akibat penanganan panen yang kurang baik. Contoh, ada kualitas udang biasanya kalau di supplier itu ada dibagi tiga, yaitu fresh, KM itu kulit muda, dan BS atau below standar. Kalau yang di fresh ini, kalau bapak-bapak pasti udah pernah, ya udah tahu lah terkait kualitas udang ini karena biasa panen. Jadi untuk udang fresh ini biasanya memiliki bagian tubuh yang lengkap, warna yang segar, dan kulit yang keras. Biasanya kalau di supplier ini harganya ini 100% karena full gitu. Selanjutnya ada kulit muda. Di sini udang memiliki bagian tubuh yang kurang lengkap dan kulit yang lembek. Biasanya untuk udang ini dijual itu biasanya dipotong 40% dari harga normal. Karena di sini karena udang ini bentuknya tidak lengkap dari segi morfologi udangnya, jadi akan mengurangi harga di pasaran seperti itu. Faktor yang di sini ada faktor yang mempengaruhi harga udang. Jadi untuk harga udang di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh market ekspor gitu. Jadi 80% udang di Indonesia itu sangat berpengaruh pada permintaan pasar kita di luar negeri. Contohnya di Amerika, terus di Jepang, Tiongkok, dan negara-negara Eropa. Karena biasanya untuk processing di Indonesia itu untuk menentukan harga itu biasanya lewat market atau pasar dari luar negeri gitu. Terus biasanya untuk 67% untuk panenan di Indonesia itu rata-rata dikirim ke luar negeri, yaitu ke Amerika.
karena kemarin Amerika juga lagi inflasi secara ekonomi, jadi harga udang di bulan-bulan kemarin itu sangat rendah banget, apalagi di size 20 sampai 40 itu harganya sampai 90 sampai 80-an yang biasanya 100 ribuan ke atas itu juga sangat signifikan menurun gitu. Udang India itu sangat rendah atau sangat murah dibandingkan dengan harga udang Indonesia yang sangat mahal gitu. Tapi dari segi kualitas juga bagus. Kalau di Indonesia itu biasanya karena kemungkinan nggak bagus, karena kita juga supplier memainkan harga. Kadang juga ada proses perendaman sebelum dibongkar di pabrik. Biasanya kalau di supplier itu ada perendaman 3 hari dan 4 hari gitu. Makanya itu kualitas akan mengurangi kualitas udang tersebut. Terkait prosesi pabrik-pabrik pengolahan di semisal di Cirebon itu STP itu pada tanggal 25 Desember ini sampai tanggal 10 Januari besok itu ada libur tahun baru dan pergantian tahun. Gimana Pak tadi penyampaian dari Mas Ivan? Jadi ternyata kalau dihitung-hitung yang size lebih kecil itu size 100 itu lebih untung berarti ya Pak ya, dibandingin kita piara sampai size 30 ternyata uangnya udah habis buat makan, terus margin keuntungan yang kita dapat ternyata nggak seimbang sama biaya operasional yang kita keluarin. Jadi gimana Pak? Mungkin dari bapak-bapak ada yang ditanyain, karena Jala menyediakan jawaban Pak, bukan hanya sekedar harapan. Menjawab dari Bapak siapa? Bapak Mudin Mas. Oh, Bapak Mudin Pak, terima kasih udah kasih saya pertanyaan. Jadi untuk kenapa pada size kecil gitu, daripada kita panen di size gede tapi harganya itu tidak bagus, buat apa gitu loh Pak. Mending di size kecil walaupun itu harganya mulai agak, karena emang ini harga di proses itu naik turun. Minggu kemarin emang sempat naik sekitar 50 di size 100-nya itu 50 51, tapi di Senin besok itu mulai turun lagi gitu. Jadi kemungkinan kalau bisa itu mending dibudidaya di size gimana Pak? Panennya lebih sedikit Mas. Panennya sedikit. Iya, jumlahnya kan tonasenya lebih sedikit. Dibandingkan kalau ya. Oh, tonasenya sedikit gitu. Kalau mending kalau seperti itu biasanya ada, kalau dari kita rata-rata itu udang masuk ke processing Pak. Karena kita kan panen kadang biasanya dengan tonase besar gitu kan. Kalau tonase kecil biasanya kalau kita belum ada mitra terkait lokal supplier gitu yang biasanya itu main ke pasar gitu. Tapi rata-rata kita kayak seperti Bu Vida di sini gitu, rata-rata main ke processing gitu. Sedikit contoh, kenapa tadi Mas Ivan bilang kalau misalnya mendingan size kecil ya Pak ya, tapi kata bapak-bapak, ya kalau size kecil tonasenya sedikit dong. Misalnya kalau saya size 30 saya bisa panen 1,3 di size 30, tapi ketika di size 100 saya cuma bisa panen 6 kintal, kayak gitu ya Pak ya. Nah, perbedaannya tuh kayak gini Pak. Misalnya Bapak sampai size 100 ini Bapak cuma ngeluarin biaya Pak. Ini saya ambil contoh ya Pak ya. Saya juga nggak tahu soalnya Pak itu hitungannya Pak. Mana tahu Bapak besok mau ngajak saya jadi petambak ya Pak ya. Saya ngambil contoh Pak. Misalnya di size 100 Bapak cuma ngeluarin biaya pakan hanya 30 juta. Nah, dan di hasil panen Bapak di size 100 ini Bapak dapat 80 juta. Berarti keuntungan Bapak itu ada sekitar 50 juta, gitu ya Pak ya. Namun, misalnya Bapak, tapi masih 6 kintal, masih sedikit, mau saya gedein sampai size 30. Ternyata Bapak ngegedein sampai size 30, biaya pakan yang Bapak keluarin itu ada 50 juta. Sedangkan keuntungan Bapak ada cuma 85 misalnya. Jadi itu Bapak hanya ngambil keuntungan 35 juta gitu Pak jadinya. Kenapa size kecil itu lebih menguntungkan dibandingkan size gede? Untuk saat ini Pak. Mungkin tadi kata Mas Ivan bulan April, ya berarti Bapak yang mau tebak di bulan Januari ada angin-angin bahagia kayaknya nih ya Pak ya. Amin ya Pak. Gimana Pak? Ada yang mau bertanya lagi? Dari anggota tambak Desa Pangan, ada 3 yang ingin saya tanyakan. Ya semuanya bukan pertanyaan sih, ada sumbang minta pendapat juga. Yang pertama tadi terkait masalah harga. Info dari mana itu perkiraan bulan April itu ada kenaikan harga.
Sama itu Pak. Yang kedua, minta saran sebaiknya seperti apa nih petambak dalam kondisi seperti ini Pak. Biaya operasional sangat tinggi, sementara tantangan yang kita hadapi sangat berat, namun hasil produksi sangat rendah. Yang ketiga, mohon kejelasannya jalan di sini seperti apa kelanjutannya. Kayak harapan saya terus Pak, sebab jalan sangat membantu kita. Ayo tepuk tangan dulu Bapak. Terkait gimana sih caranya untuk petambak untuk bertahan walaupun harganya sekarang seperti ini. Kalau dari saya sih mungkin saran ya Pak, mungkin karena saya juga bukan praktisi atau mungkin saya juga bukan dosen gitu, saya hanya kasih saran ke Bapak. Kemungkinan yaitu tadi terkait budidaya itu dijadwalkan gitu. Kalau bisa nanti kalau pas panennya ya bismillah aja bulan April, semoga ada kenaikan, bisa dipanen di bulan itu. Terus kalau bisa kita itu efisiensi terkait pakan gitu, dari blend feeding dosis 1 sampai 30 hari, kalau bisa itu diefisienkan atau mengurangi dari tahun-tahun lalu, atau menggunakan protein yang rendah gitu kalau bisa. Semoga aja semangat untuk budidaya para petambak, dan semoga ada pembuka atau gimana dari pemerintah untuk membantu kita sih, seperti itu sih. Mungkin itu aja. Amin. Semoga itu sih Mas, sebenarnya pemerintah kalau boleh bagi-bagi pakan ya Pak ya. Biar betul-betul. Emang subsidi ya Pak ya. Oh iya. Oh iya. Nanti doain saya jadi menteri KKP ya Pak ya. Subsidi ke pakan nomor 1 nanti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum saya mulai, saya boleh minta untuk yel bareng nggak Pak? Jadi saya punya Jala punya yel nih Pak. Jadi yelnya itu kalau misalkan udah pernah dengar belum kan, Jala mendunia Indonesia makan udah pernah dengar? Udah. Oke. Kita yel bareng ya Pak ya. Oke, jadi kalau misalkan saya bilangnya Jala, jawabnya mendunia. Terus kalau misalkan saya ngomongnya Indonesia, makan udah sambil tangannya sambil kayak makan gitu ya Pak ya. Oke, dicontoh dulu ya. Jala mendunia Indonesia makan udah. Tangannya gini ya Pak, gerak. Ya, oke. Oke, 1, 2, 3. Jala mendunia Indonesia makan udang. Tepuk tangan buat sebelumnya. Mungkin saya memperkenalkan diri juga. Nama saya Haidar. Di sini saya sedikit cerita aja, ngobrol santai sama bapak-bapak di sini terkait dengan program Jala. Sebelumnya ada yang pernah dengar Stream Hub belum, atau nge-follow Instagramnya Jala atau lainnya kayak gitu? Belum? Oke. Jadi Jala itu punya yang namanya Stream Hub bapak-bapak. Jadi beberapa Stream Hub yang ada di Jala itu ada, yang pertama itu ada di Banyuwangi, lalu kemudian di Purworejo, lalu kemudian yang paling baru itu ada di Jembrana, Bali. Nah, fungsinya Stream Hub itu buat apa sebenarnya? Jadi kalau misalkan ngomongin tentang Stream Hub itu kayak sebenarnya bangunan atau tempat ruangan yang memang dibangun untuk para petambak itu berkumpul dan berdiskusi bersama. Program jagoan tambak ini bapak-bapak akan tetap didampingi, tapi nggak yang setiap hari. Kalau misalnya teman-teman di sini kan didampingi ya bapak-bapak ya, terus kemudian diukur tiap pagi sama sore, terus kemudian masih ada guyup, lalu kemudian masih ada lab air kayak gitu atau lab penyakit. Nah, nantinya kalau untuk si program jagoan tambak ini agak sedikit berbeda dengan yang sudah ada, sama kayak dengan tebar gitu kan. Kalau misalkan ditebar kayak tadi, nah kalau yang di jagoan tambak itu mungkin nanti pendampingannya lebih dilepas mandiri gitu Pak. Jadi tapi dari teman-teman akan tetap
nantinya dari Jala mengunjungi dan menyediakan fasilitas untuk berkumpul dan berdiskusi seperti guyup kayak gitu. Nah, selain ini juga sebenarnya jagoan tambak ini itu ketika memang nanti telah bergabung bersama Jala atau nggak gitu telah menggunakan ikut programnya Jala, itu otomatis bapak-bapak juga telah tergabung menjadi jagoan tambak karena sudah bergabung bersama Jala. Dari Jala juga ingin nih mengimplementasikan beberapa program yang untuk membantu peningkatan ekonominya dengan cara memberikan supply kayak gitu melalui agen. Jadi misalkan nanti di Cirebon ada beberapa agen yang akan bekerja sama dengan Jala, lalu kemudian dari agen tersebut masing-masing petambak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan untuk pakan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi memang dalam bentuk operasional budidaya kayak gitu. Nah, tapi sebelum menyentuh di titik itu, kami juga perlu untuk melakukan riset atau melakukan pengembangan dulu nih. Nah, kebetulan kalau untuk yang program supply ini akan dilakukan pertama itu di Jemberana dan emang sudah mulai berjalan. Nah, kedepannya semoga aja di Cirebon juga bisa nih ikut untuk program ini gitu kan, atau program yang pendanaan ini kayak gitu. Tidak ada simpang siur. Kemarin-kemarin kan kami mendengar katanya ini sih mudah-mudahan iya, katanya Jala akan ada kelanjutan di sini. Kalau Jala mau keluar dari sini ya kalau bisa diteruskan dalam Srimhab itu tuh kayak ada kejelasan, sebab kami sangat kehilangan kalau Jala lepas dari sini. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terbang saya Pak, gimana Pak? Makasih ya Pak Mas. Iya Pak, mungkin Mas Aiden bisa jawab Mas, silakan. Oke, nah jadi pertanyaannya gimana sih caranya untuk membuat Srimhab? Betul ya, Bapak-bapak ya. Nah, jadi kalau misalkan biasanya kalau yang tahun ini itu Srimhabnya kan ada di 3 wilayah, 3 lokasi. Nah, untuk penentuannya itu kebetulan kemarin memang ditentukan berdasarkan kebutuhan dari perusahaannya. Terima kasih, mungkin ini jadi terakhir dari guyup dari saya, atau mungkin besok ternyata saya di Srimhab, saya tidak tahu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Aman. Itu belum. Siap. 1, 2, 3.